Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini. Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan membawa segala pujian kita, membawa setiap penyembahan kita kepada Yesus. Bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Panggil namanya Yesus. Yesus, kemuliaan memulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan hati. Dengan imanmu panggil dia Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Mari dengan iman kita menaikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan hatiku. Panggil Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu berkati hidup kami. Berkati hidup. Segala pujian, segala
Dia Allah yang layak menerima pujian kita pada pagi hari. Haleluya Yesus, haleluya. Benar Tuhan, hanya Kau Allah yang layak kami agungkan di tempat ini Yesus. Oh haleluya, haleluya. Dengan imanmu katakan sebab Engkau layak Tuhan. Engkau Allah yang layak menerima pujian kami. Ibadah kita dengan kasih Tuhan, Ibu Gembala boleh berdoa. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami.
Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sampai hari ini terus memberikan kami kekuatan dan penghiburan dan pemeliharaan yang sempurna, sehingga kami boleh ada di dalam rumah-Mu yang kudus pada pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami Bapa, dan kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini untuk menguasai semua hati kami, memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami rindu menikmati lawatan-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu mengalami pertemuan secara pribadi bersama dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, ini hidup kami persembahkan kepadamu. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah Engkau sendiri yang hadir dan menjamah kami semua. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Lindungi mereka, tibakan mereka di tempat ini sehingga kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita hari ini. Haleluya. Kita mau bersatu hati bahwa Allah kita adalah Allah yang layak tertinggi kan, amin. Amin. Kita mau bersorak, kita mau menari buat nama Tuhan, amin. Amin. Ku diberi kuasa.
Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh tiada kata Tuhan yang bisa kami ungkapkan untuk mengungkapkan setiap kebaikan-Mu buat hidup kami. Namun pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu Yesus. Kami rindu Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah semakin hari Tuhan hidup kami menjadi serupa dengan Engkau Bapa. Kami rindu Tuhan, haleluya. Mengalirlah di tempat ini Tuhan, mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah memenuhi setiap hati kami. Oh haleluya. Kami rindu Yesus. Haleluya.
shanda takara labaya shika takara. Yara labaya shita katakara labaya shanda takara labaya shikara lalamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh rabaya shandara labaya shikara labaya. Mengalir kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Menyegarkan setiap kami, memulihkan setiap kekuatan kami Tuhan. Karena kami membutuhkan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Oh rabaya shandara labaya menyembah Engkau, bukan mulut kami, tetapi roh kami Tuhan menyembah Engkau, menyenangkan hatimu, memuliakan Engkau Tuhan, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu. Oh, haleluya Tuhan, haleluya. Mari bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan, izinkan dia mencoba Engkau, memulihkan Engkau, memberikan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Roh yang memuaskan, roh yang menyegarkan, roh yang memulihkan, Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya kekuatan roh-Mu itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Karena kami tidak dapat berjalan tanpa roh yang Engkau beri. Kami butuh Roh Kudus-Mu menuntun kami, memimpin kami Tuhan. Sehingga membedakan mana anak-anak-Mu dan bukan anak-anak-Mu Tuhan. Roh-Mu yang kudus akan memisahkan antara gandum dan ilalang. Ini umat-Mu Tuhan datang di dalam rumah-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap kami yang datang dengan haus dan lapar akan Engkau, maka kami akan dipuaskan, kami akan disegarkan, kami akan dikuatkan, diteguhkan oleh Roh-Mu yang kudus. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan, yang paling dalam, di dalam ruangan ini. Engkau yang paling tahu isi hati kami Bapa. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Sehingga setiap umat-Mu yang datang di rumah ini, di rumah Tuhan, mereka pulang, mereka berbeda. Karena ada Yesus di dalam hidup mereka. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Sehingga setiap keluarga-keluarga akan menjadi keluarga-keluarga yang bersaksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Pagari mulut hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga apa yang hamba sampaikan, itulah isi hati-Mu bagi setiap kami pada pagi hari ini. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu Bapa. Pakai setiap keluarga-keluarga kami, pakai setiap hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saudara diberkati, amin. Ada sukacita? Ada berkat Tuhan? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini saya diberi tugas oleh Ibu Gembala dengan tema keluarga yang bersaksi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, menjadi keluarga yang bersaksi itu susah-susah gampang saudara. Ya, tetapi kita bisa melakukannya bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupan kita.
Amin. Coba lirik kiri kanan saudara, kasih senyum yang manis. Haleluya, haleluya. Keluarga yang bersaksi juga adalah keluarga yang selalu memberi senyum. Amin. Amin. Dalam tetangga saudara, beri senyum. Amin. Itu juga menjadi keluarga yang bersaksi. Enggak usah jauh-jauh saudara. Mikirnya enggak usah panjang-panjang. Gimana sih saya bisa menjadi saksi? Tersenyum itu juga ibadah katanya. Amin. Tersenyum juga itu menjadi hati yang gembira. Coba senyum dulu Bapak Ibu. Olahraga pagi hari ini ya. Walaupun pakai masker, kalau senyumnya dengan sukacita, kelihatan bringonya, betul nggak saudara ya? Kelihatan sukacitanya. Baik, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan buka di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-49. Lalu nanti kita akan lanjut di dalam 2 Timotius 1 ayat 8 sampai 14 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Lukas 24 ayat 44 sampai 49. Firman Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku makan bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ini Yesus ya saudara. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari mana? Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Apa yang dijanjikan Bapa? Roh Kudus yang akan menyertai kita, yang akan dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dimulai dari Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Dimulai dari keluarga. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-8. 2 Timotius ayat 1 sampai 8 sampai ayat yang ke-14. 2 Timotius 1 ayat 8 sampai 14 firman Tuhan berkata, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Amin. Amin. Coba bilang sama sebelahnya, jangan malu bersaksi. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bukan karena kita. Amin. Katakan, bukan karena saya, tapi karena kasih karunia Tuhan orang diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Jadi kalau ada yang datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan, jangan bilang itu karena saya.
Kalau enggak saya bersaksi, kalau saya enggak saksikan, ini yang saya bawa kepada Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita, tetapi karena kasih karunia Allah semata-mata. Amin. Mari beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi saksi itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau Bapak Ibu membawa jiwa kepada Tuhan itu karena kasih kemurahan Tuhan. Karena memang Tuhan panggil dia untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Amin saudara. Supaya pada waktu kita melayani menjadi saksi ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi tawar dan kecewa. Karena semua itu berasal dari Tuhan. Amin. Semua itu berasal daripada Tuhan. Tuhan yang memberi jiwa-jiwa. Tuhan yang memberi pasangan hidup. Betul? Kalau kita membangun sebuah keluarga, Tuhan yang memberi pasangan hidup kita. Sehingga kita membentuk yang namanya sebuah keluarga. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dunia beserta seluruh isinya. Saudara tahu ini ya? Tuhan Yesus datang ke dunia, disalib, dia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Untuk menyelamatkan dunia serta seluruh isinya. Kedatangan Tuhan ke dalam dunia diawali dalam sebuah keluarga. Siapa itu saudara? Maria dan Yusuf. Amin. Sebuah keluarga yang dibentuk yaitu Maria dan Yusuf. Yesus datang melalui sebuah keluarga. Dan hendaklah kita berkata, Tuhan, aku rindu Engkau datang di dalam keluargaku. Amin. Dia datang di dalam setiap keluarga kita karena pada waktu dimulainya dia datang ke dalam dunia ini dimulai dari sebuah keluarga yaitu Maria dan Yusuf. Dia tidak kucuk-kucuk datang sebagai roh langsung menjadi Yesus. Tetapi dia datang dalam sebuah keluarga kecil dari Nazaret yaitu Maria dan Yusuf. Keluarga sebagai komunitas yang dibentuk oleh Allah untuk memberikan kesaksian tentang Kristus. Keberadaan keluarga-keluarga di tengah masyarakat harus menjadi tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia. Amin. Keluarga saudara itu menjadi tanda. Keluarga saya ini menjadi tanda akan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Keluarga akan menggarami dan menerangi dunia. Keluarga adalah saksi Kristus. Yesus Kristus harus diberitakan kepada dunia yang belum mengenal dia sampai mereka tahu Yesus Kristus dan mengenalnya lewat keluarga. Dimulai dari mana? Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Keluarga yang bersaksi tidak harus sempurna. Amin. Tidak harus begitu sempurna. Semua sempurna. Tetapi keluarga yang mau disempurnakan. Amin. Saudara, tidak tunggu saudara menjadi keluarga yang sempurna untuk bisa menjadi saksi. Karena kalau tunggu sampai Tuhan Yesus datang, kita tidak akan pernah menjadi saksi. Karena tidak ada yang sempurna. Amin. Tetapi keluarga-keluarga yang mau disempurnakan. Keluarga-keluarga yang menuju kesempurnaan. Itulah yang akan menjadi saksi. Amin. Hari ini temanya yang dikasih keluarga yang menjadi saksi. Saya melihat muka-muka saudara dari depan ini saudara. Sepertinya waduh tegang-tegang begitu ya. Jangan takut saudara. Seburuk apapun keluargamu, kalau engkau rindu menjadi keluarga yang sempurna,
Allah memakai keluargamu untuk menjadi saksi. Amin. Jangan bilang, Bu, kalau begitu aku gak bisa jadi saksi. Bukan. Firman Tuhan berkata, seburuk engkau aku datang kepadamu untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Tapi pertanyaannya, apakah engkau mau berubah dan bertobat kepada jalan yang Tuhan pimpin di dalam hidupmu? Keluarga saya seperti ini, Bu. Keluarga saya berantakan. Keluarga saya seperti ini dan lain sebagainya. Apakah saya bisa menjadi saksi? Bisa. Asal engkau mau diubahkan. Katakan amin. Asal kita mau menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Menuju kesempurnaan. Kalau kita mau menunggu sampai kita menjadi keluarga yang sempurna. Sampai Tuhan Yesus datang. Kita tidak bisa menjadi saksi Kristus. Tapi yakinkan di dalam dirimu. Hari ini. Apapun keadaan keluargaku. Aku rindu menjadi keluarga yang mau bersaksi. Yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya keluarga kita menjadi keluarga yang bersaksi? Yang pertama, keluarga yang bersaksi adalah keluarga yang hidup rukun. Amin. Kalau di dalam keluarga suami istri berantem mulu, piring terbang mulu, sendal terbang, apalagi saudara? Caci maki, kebun binatang ada di dalam rumah. Kumpul semua di dalam rumah, dipanggilin semua yang ada di kebun binatang. Masuk di dalam rumah kita. Apa yang dikatakan oleh tetangga? Halo? Orang akan bilang, ih itu keluarga teh rame terus. Yang kebun binatang mah ada di dalam rumah. Keluarga yang hidup rukun. Katakan amin. Bilang sama sebelahnya, hidup rukun. Amin saudara. Hidup rukun suami istri. Amin. Coba suami istri yang deketan lirik-lirikan. Yang berantem hari ini damai pulang dari sini. Amin. Yang berantem bertobat. Pulang dari tempat ini, jangan berantem lagi. Amin. Harus hidup rukun. Kita nyanyi, ada lagu sekolah minggu. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta bukti. Sekali lagi dong kok. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adakah di dalam rumah tangga tidak berantem? Tidak selisih paham? Enggak ada. Pasti ada saudara. Tapi lagu ini bilang apa? Rendah hati serta ramah tamah. Jadi kalau lagi berantem ngalah saudara. Amin. Amin. Jangan gengsi. Udah berantem di rumah, suami istri berantem, anak berantem sama orang tua. Rendah hati. Cari orang rendah hati itu susah. Egois, gengsi. Mau nyapa duluan, gengsi dong. Tunggu dia sapa saya. Besoknya gak disapa-sapa sama suaminya. Besok lagi gak disapa juga sama suaminya. Sampai sebulan. Saudara dikasih oleh Tuhan, rendah hati. Amin.
selisih, salah paham, itu wajar di dalam rumah tangga. Tetapi harus rendah hati. Kalau marahan, tanya, amin. Jangan diam-diaman. Jangan sampai, Ma, aku udah siapin tuh di meja makan sendiri. Pakai WA. Jangan, harus rendah hati. Suami dan istri harus rendah hati. Anak dan orang tua harus rendah hati. Mengalah. Sehingga apa? Bukan sampai matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam, kita sudah berdamai. Amin. Sehingga apa? Sehingga orang lain bisa melihat kita hidup rukun walaupun ada masalah di dalam keluarga kita. Kita harus belajar tetap rendah hati. Kalau marahan, habis marahan, ya sapa. Ya suruh makan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita harus rendah hati serta ramah tamah. Karena di dalam keluarga pasti yang ada namanya selisih paham. Tetapi bukan berarti kita nggak harus bersama-sama dengan rukun. Nggak bisa kalau berantem terus. Tidak, semua bisa. Kenapa? Karena kita rendah hati serta ramah tamah. Yang kedua, keluarga yang bersaksi adalah keluarga yang melaksanakan hukum kasih. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus, pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hukum kasih, hukum yang terutama dan yang pertama, Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Hukum yang terutama dan yang pertama dan hukum yang kedua yang sama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Keluarga yang bersaksi adalah keluarga yang melakukan hukum kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan kasih kepada diri sendiri. Dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Lalu yang ketiga, keluarga yang bersaksi adalah keluarga yang mentaati hukum Taurat. Saudara tahu hukum Taurat? 10 hukum Taurat. Mari kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Apa itu hukum Taurat? Kalau saudara mulai lupa dengan 10 hukum Taurat, hari ini kita akan bahas lagi tentang 10 hukum Taurat. Keluaran pasal 20 ayatnya yang pertama. Ya, Keluaran pasal yang ke-20. Ayat yang pertama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Kalau kita mentaati 10 hukum Taurat ini, kita mentaati segala firman. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mentaati 10 hukum Taurat yang pertama adalah akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berarti keluarga yang bersaksi adalah keluarga yang hanya percaya kepada Tuhan. Amin. Katakan amin. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita sakit, kita kekurangan, kita datang kepada siapa? Tuhan. Keluarga yang menjadi saksi adalah keluarga yang hanya percaya kepada Yesus Kristus. Kalau ada keluarga Kristen, dia mau kaya, dia lari ke tempat yang lain, bagaimana bisa menjadi berkat? Kalau ada keluarga Kristen, Minggu ke gereja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, perginya ke dukun. Apakah itu menjadi saksi? Percayanya kepada orang pintar. Sakit,
bawa ke sono tuh. Duduk di bawah pohon itu, sembuh. Apakah kita bisa menjadi keluarga yang bersaksi? Saya kemarin ada yang bilang begini, karena dia di PHK gitu ya, jadi sekarang kan banyak di PHK ya saudara. Ya mungkin di antara kita juga mungkin ada yang mengalami di masa-masa pandemi ini. Karena di PHK lalu ada bilang begini, ada bisnis, jadi kasih 20 juta dapatnya 200 juta. Saudara mau? Yang mau angkat tangan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, amin. Amin. Jadi kalau 20 juta dapatnya 200 juta. Tapi katanya dalam 2 hari uangnya harus habis 200 juta. Itu bisa terjadi katanya, saya juga masih katanya. Ada bu bisnis, ada guru. Nah, saudara ada guru yang bisa kasih 20 juta nanti bisa 200 juta. Tapi uangnya harus habis dalam 2 hari. Kalau nggak habis dalam 2 hari misalnya, sayang kalau dihabisin semua 10 juta disimpan. Nanti kalau disimpan lewat dari 2 hari uangnya katanya bisa jadi daun. Setengah uang, setengah daun. Saudara, hari ini mari kita katakan, aku hanya percaya kepada Tuhan. Amin. Kalau ini aja kita lakukan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita pasti menjadi saksi. Kalau orang Kristen masih percaya kepada dukun, orang Kristen masih menyembah kepada pohon-pohon, apa kata dunia yang belum mengenal Tuhan, saudara? Ingat, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Hanya Tuhanlah yang kita sembah, yang membuat segala sesuatunya. Apakah tidak bisa terjadi? Bisa, saudara. Bisa. Tetapi itu tidak bersifat kekal adanya. Itu hanya sementara. Keluarga yang menjadi saksi adalah keluarga yang benar-benar percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, hukum Taurat yang kedua, pada waktu keluarga mengatakan bahwa saya tidak menyembah patung. Di dalam ayatnya yang selanjutnya, ayat yang keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan dan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Keluarga yang bersaksi adalah keluarga yang tidak membuat baginya patung. Saudara mungkin punya keris di rumah. Saudara mungkin punya sesuatu di rumah yang saudara puja dan sembah selain Tuhan Yesus Kristus. Tinggalkan. Amin. Keluargamu akan menjadi saksi. Karena jangan membuat ataupun menyembah bagimu patung. Saudara yang masih gadis, yang mau menikah, sekarang banyak pasang susuk supaya banyak pria-pria yang suka. Sales banyak pasang supaya apa? Banyak orang pelanggan. Tapi kalau kita anak Tuhan, jangan pakai, saudara. Pakai apa? Pakai Yesus. Amin. Pakai Yesus di dalam kehidupan kita, yang akan menarik pelanggan-pelanggan.
Yang buka dagangan, sebelum buka kibas-kibas dulu ya. Apalah itu namanya. Supaya apa? Supaya laris katanya. Anak Tuhan gak pakai amen? Katakan bilang anak Tuhan jangan pakai gitu. Loh kok gak ada yang bergerak saudara? Amen? Coba bilang jangan. Anak Tuhan jangan begitu. Yang berdagang jangan pakai pelaris. Pelarisnya Tuhan Yesus. Amin. Kalau itu kau lakukan itu menjadi saksi. Orang akan bilang, rajin ke gereja tapi masih begitu. Cukup saudara kalau berwarung, saudara buka. Cukup saudara doa dalam nama Tuhan Yesus. Semua laku. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sertai hari ini. Cukup itu saja saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Saudara berdoa buat usaha saudara. Itu lebih dari cukup. Kalau enggak banyak yang beli bu, Tuhan punya rencana di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita belajar dari hal ini saudara. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ayatnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jangan pakai nama Tuhan. Amin saudara. Sekarang banyak usaha-usaha pakai nama Tuhan. Sekolah Kristen pakai nama Tuhan. Rumah sakit pakai nama Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Saudara bersumpah pakai nama Tuhan. Sumpah enggak ada. Demi nama Yesus. Padahal bohong. Amin. Kasihan Tuhan Yesus disalibkan terus saudara. Dipakai terus namanya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Takut dan gentarlah akan Tuhan Yesus Kristus. Karena nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, yang kita harus hormati dan kita harus takut dan gentar akan nama itu. Jangan sembarangan bilang-bilang nama Tuhan Yesus. Ada satu cerita begini saudara. Selalu bilang darah Yesus, darah Yesus. Akhirnya dikit-dikit darah Yesus. Ada yang bercanda bilang begini, darah Yesus berceceran. Saudara dikasih oleh Tuhan. Takut dan gentarlah akan nama Tuhan. Amin. Karena nama itu berkuasa. Nama di atas segala nama. Kalau engkau melakukan sesuatu atas nama Tuhan, lakukanlah itu untuk kepentingan Tuhan dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jangan pakai nama Tuhan dengan sembarangan, saudara. Jangan. Nama Tuhan, nama di atas segala nama. Yang keempat, perintah Tuhan adalah ayat yang ke-8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan segala pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara, yang keempat adalah ingat dan kuduskan hari Sabat. Jangan jadi orang Kristen yang hanya 2 kali setahun datang ke gereja. Amin. Paskah dan Natal. Tapi setiap minggu kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Supaya orang, oh agamanya apa? Oh Kristen ya. Dibilang Kristen, minggu di rumah.
Tidak ke gereja. Saudara dikasih oleh Tuhan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Minggu, mari khususkan untuk Tuhan. Amin. Bagaimana Bu, saya kerja hari Minggu? Karena itu tuntutan kerja. Carilah jam-jam ibadah di mana engkau bisa beribadah. Karena itu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan pernah melupakan hari-hari Sabat kita. Yang kelima, perintah Tuhan adalah di dalam hukum Taurat yang kelima. Di dalam ayatnya yang ke-11, dalam ayatnya yang ke-12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini berlaku bagi orang tua, berlaku bagi anak-anak. Karena kita sebagai orang tua, kita juga punya orang tua. Kita sebagai anak, kita punya orang tua. Hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kalau orang tuamu bilang jangan pulang malam. Kalau pulang sampai jam 1 malam itu pulang apaan? Pulang cepat. Ya batas pulang tuh jam 10. Kalau orang tua memberi nasihat, dengarkan. Kalau pulang malam sampai jam 1 malam, apaan ya? Anak-anak pulang jam 1 malam itu. Setiap orang tua pasti tidak mau anaknya pulang jam 1 malam, betul? Paling nggak jam 10 udah pulang. Kenapa? Orang tua itu khawatir. Mungkin kita nggak tinggal sama orang tua, kita tinggal dengan orang lain. Tapi orang lain itu juga khawatir. Bagaimana dia? Udah jam 12 malam belum pulang. Jam 1 malam belum pulang. Kita marahin anak kita. Kita tegur, anak melawan, berontak. Hai anak-anak muda, hai kita, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kalau orang tuamu tegur, nasihati, dengarkan. Hormatilah orang tuamu. Anak-anak muda jangan pulang-pulang malam lah, jam 1 malam, jam 12, jam 10 pulang lah, jam 11 sudah paling lama harus ada di rumah. Ini menjadi saksi, saudara. Belajar dari hal yang kecil. Anak-anak muda yang pacaran-pacaran ini harus menjadi saksi. Dengar nasihat orang tuamu. Hormati orang tuamu. Amin. Tidak ada satu orang tua pun yang menginginkan kebinasaan buat anak-anaknya. Semua menginginkan kebaikan buat anak-anaknya. Tapi kadang-kadang anak-anak tidak mengerti dan memahami jalan pikiran orang tua. Itu sebabnya anak-anak hormatilah orang tua di dalam Tuhan. Karena lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Ini firman Tuhan, saudara. Itu yang kelima, hukum Taurat yang kelima. Yang keenam, kalau keluarga-keluarga Kristen melakukan hal ini, maka keluarga itu akan menjadi saksi. Ayatnya yang ke-13, jangan membunuh. Amin. Kalau kita agama Kristen tapi kita membunuh, ya kita tidak bisa menjadi saksi. Yang ketujuh, keluarga-keluarga Kristen. Ayatnya yang ke-14, jangan berzina. Amin. Bagaimana keluargamu bisa menjadi saksi kalau engkau berzina? Saya enggak berzina, Bu. Saya enggak melakukan hubungan dengan orang lain. Tapi firman Tuhan bilang, mari kita buka di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-28. Matius pasal 5 ayat yang ke-28. Ayat yang ke-27 mulai. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Memang sih saya gak berzina, Bu. Tapi kalau saya lihat perempuan itu, coba kalau dia jadi istri saya.
ih pengen kalau dia jadi suami saya. Kayaknya kalau dia jadi suami saya, kalau dia jadi istri saya kayaknya enak deh. Itu sedang berzina. Saudara menginginkan perempuan lain, masih di dalam hatimu engkau sedang berzina. Apalagi kalau kita bilang gini, kapan ya dia janda? Halo? Kapan dia duda? Kita tunggu-tunggu kematiannya. Repot saudara. Memang sih tidak berzina. Tapi ada di dalam hatinya. Kapan jandanya ya dia ya? Hati-hati saudara. Kayaknya saya sudah nunggu lama nih gak janda-janda dia. Saya udah gak kawin-kawin nunggu dia. Nunggu dudanya, nunggu jandanya, gak janda-janda. Gak duda-duda. Saudara, jangan berzina. Amin. Keluarga yang melakukan hal ini adalah keluarga yang tidak melakukan hal ini, maka keluarga itu akan menjadi saksi. Yang selanjutnya saudara di dalam Keluaran, jangan, yang ke-8. Perintah Tuhan, jangan mencuri. Saudara, kita dikatakan di dalam hukum Taurat ini jangan mencuri. Ya, mencuri apa? Ya mencuri banyak, mencuri kepercayaan, mencuri barang, mencuri apapun. Firman Tuhan bilang jangan mencuri. Ayatnya yang ke-15, jangan mencuri. Selanjutnya, firman hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta. Ayat yang ke-16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan suka gosip. Amen. Gosip tuh gosok-gosok makin sip. Jelek-jelekin orang nomor 1. Kalau kita mau gosip, berkaca dulu dengan diri kita. Amin. Kalau kita mau gosip, ambil kaca besar, kaca dulu. Baru kita ceritakan orang lain. Jangan mengucapkan saksi dusta. Katakannya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya dari si jahat. Yang ke-10 hukum Taurat. Jangan mengingini hak milik orang lain. Ayat yang ke-17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jangan mengingini milik orang lain. Apapun itu, hambanya. Jangan mengingini hak milik orang lain. Ini yang menjadi keluarga yang bersaksi. Memang saudara, hari ini enggak lama sedikit, tapi kita percaya bahwa kita menjadi keluarga-keluarga yang bersaksi di dalam Tuhan. Yang pertama, hidup rukun. Yang kedua, melakukan hukum kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan kasih kepada diri sendiri. Yang ketiga adalah mentaati hukum Taurat. 10 hukum Taurat kita taati. Saudara, kita belajar dari hal ini menuju kepada kesempurnaan. Maka kita akan menjadi keluarga yang bersaksi. Mari kita akan tunduk kepala di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau telah memilih kami dalam keluarga kami. Engkau telah memanggil kami dalam satu keluarga. Kami percaya bahwa Engkau punya rencana dalam setiap keluarga kami. Biar kami boleh memahami itu di dalam kehidupan kami. Ajari kami Roh Kudus untuk menjadi keluarga yang sempurna di dalam Engkau. Menuju kepada kesempurnaan. Sehingga apa yang kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja. Tapi kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat pujian ini. Kau telah memulai segala yang baik dalamku Tuhan.
Kau telah memilihku Tuhan. Seberapa saudara yang rindu untuk menjadi keluarga yang bersaksi? Engkau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari kita bawa keluarga kita untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Kalau saudara rindu, saya akan berdoa buat saudara. Bapa di dalam surga, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini. Mereka keluarga-keluarga yang rindu mengasihi Engkau, rindu menjadi saksi-Mu, bersaksi Tuhan dengan keluarga-keluarga mereka. Hamba berdoa pada pagi hari ini, biarlah kiranya Tuhan menolong mereka, Roh Kudus memampukan mereka untuk boleh menjadi keluarga yang bersaksi di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam setiap kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba selesai Tuhan, dan hamba serahkan ke dalam tangan Roh-Mu yang kudus, membawa setiap umat-Mu sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga yang ada di dalam jemaat-Mu di tempat ini. Engkau memberkati mereka dengan berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Bagi keselamatan. Sekali lagi katakan, jadikan aku Tuhan. Jadikan. Saya serahkan kepada-Mu. Air suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Bapa Surgawi, ini doa kami Tuhan. Jadikan kami alat-Mu, jadikan kami saksi-Mu, jadikan kami keluarga-keluarga yang memberitakan karya keselamatan daripada-Mu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami rindu Tuhan, pada saat Engkau datang, Engkau menemukan kami setia menjalankan perintah-Mu, menjalankan amanat agung-Mu, menjalankan amanat tugas agung yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami terus berdoa buat setiap keluarga yang ada di dalam ruangan ini maupun yang sedang beribadah di rumah. Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Karena kami mengasihi Engkau, maka kami mau melakukan segala perintah-Mu, termasuk di dalamnya menjadi keluarga-keluarga yang giat memberitakan kabar sukacita, giat memberitakan kasih-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan terus memakai, memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya. Dimanapun dia berada, Engkau menjadikan dia alat-Mu ya Tuhan. Berdoa buat sidang jemaat, mungkin ada di antara mereka yang sakit. Tuhan sembuhkan mereka. Yang kekurangan, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam masalah, Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap sidang jemaat-Mu yang bergumul. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintah kami. Beri hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur, di mana di dalamnya nama-Mu dipermuliakan. Semua kami boleh menikmati kebebasan untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus, kiranya terus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih.